Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini saya merasakan ternyata ada perubahan yang sangat signifikan di Nusantara. Apa itu? Kebangkitan identitas budaya Nusantara. Wow, gila, 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 gila. Luar biasa. Ini kita harus apresiasi, guys. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Apakah saya ngarang? Enggak. Ternyata ini berdasarkan data, guys, berdasarkan sumber, ya. Dan saya akan tampilkan datanya. Kemudian tidak hanya itu, menurut salah seorang kaum intelektual atau profesor dan juga dosen di Inggris, coy, bayangkan. Dia seorang dosen di Inggris. Ya, dia mengatakan suatu negara itu tidak akan bisa jadi negara maju. Suatu bangsa itu tidak akan bisa jadi negara maju kalau mereka terputus dengan leluhur mereka. Kalau mereka tidak punya identitas yang nyambung dengan leluhurnya. Artinya, kalau kita lebih menyembah leluhur bangsa lainnya, kita lebih mengaung-aungkan leluhur bangsa lainnya, kita lebih memuja-muja leluhur bangsa lain, kita lebih menganggap bahwa kita itu berasal dari leluhur bangsa lainnya, kita menyepong ya leluhur bangsa lainnya, kita memusik-musikkan leluhur kita, maka ini akan bikin negara kita semakin tidak maju. Kenapa? Karena kita kehilangan identitas. Semua negara maju di dunia ini rata-rata mereka itu dipengaruhi oleh filosofi budaya leluhur mereka. Berkali-kali saya mengatakan. China itu maju karena apa? Karena pengaruh daripada Confucianism atau Confucius. Jepang itu maju karena apa? Karena Bushido. Apa itu Bushido? Bushido itu sama seperti budi pekerti versi Konoha. Kemudian negara-negara Eropa dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita terhadap bangsa kita, tapi kita tidak menyadari apa itu? Yaitu filosofi budi pekerti. Ya, jadi leluhur kita itu menurunkan filosofi budi pekerti luhur gitu. Cuman filosofi budi pekerti luhur ini ya sering dianggap Hinduisasi atau Budaisasi gitu. Karena apa? Karena ini berasal daripada ajaran Hindu Buddha gitu ya. Karena nenek moyang kita itu beragama Hindu Buddha. Jadi ada semacam perdebatan di sini ya. Jadi di video ini saya akan urai gitu ya dari berbagai sudut pandang ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak memojokkan budaya tertentu. Saya juga bukan mabok budaya gitu ya. Banyak orang yang mengatakan lu mabok budaya ya. Ya gue mabok agama tapi lu mabok budaya. Banyak tuh yang mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak mabok budaya di sini ya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk menyadari ternyata ada harta karun di Nusantara tapi tidak kita sadari. Apa itu? Menurut salah satu dosen yang sangat terkenal di luar negeri bernama Pak Bagus Mulyadi, ya Pak Bagus Mulyadi ini salah satu orang yang dekat dengan Pak KDM ya. Bahkan dia membantu Pak KDM untuk merumuskan sebuah rumusan yang sangat luar biasa yaitu Encyclopedia of Sunda. Jadi ya semacam buku besar bagi orang Sunda. Jadi orang Sunda itu sudah mendunia, guys. Berkat daripada apa? Berkat daripada dosen yang sangat luar biasa. Ya, dosen yang berasal dari Inggris bernama Pak Bagus Mulyadi. Jadi guys, Pak Bagus Mulyadi ini mengatakan sebuah bangsa itu tidak boleh terputus dengan budayanya. Artinya gini ya, menurut keyakinan saya, kita harus menghargai leluhur kita. Bukan berarti kita harus menyembah pohon gitu ya. Bukan seperti itu guys ya. Saya tidak mengajak yang video untuk menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya. Walaupun saya berpakaian seperti ini, ya, saya itu menghargai agama lokal itu ya. Dan saya juga berpikir rasional kok gitu ya. Berpikir logis gitu ya. Bukan berarti saya tiap hari menyembah pohon, menyembah batu, menyembah laut. Nggak seperti itu guys. Nggak seperti itu konsepnya. Jangan berpikir bahwa saya itu ngajak Anda ke arah dunia perdukunan. Nggak seperti itu ya. Jadi guys, saya ngajak yang video ini untuk menyadari ternyata leluhur kita itu punya warisan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak menyadarinya apa itu. Yaitu budaya
pekerti luhur. Jadi budaya pekerti luhur ini artinya kita berbuat baik, jujur ya. Inti daripada ajaran budi pekerti luhur itu kan berbuat baik, jujur ya, beretika gitu ya, bermoral gitu ya. Jangan eh, menjahati orang lain gitu ya, jangan membenci orang lain ya. Jadi inti daripada budi pekerti ini adalah berbuat jujur. Nah, apa hubungannya budi pekerti dengan kemajuan suatu bangsa? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang ya, tapi biar jangan terlalu melebar, saya akan mempersingkat ya. Jadi gini, suatu negara itu bisa jadi negara maju karena apa? Yang pertama itu karena kejujuran, trust. Jadi Jepang itu tidak akan bisa jadi negara maju kalau mereka tidak jujur, nggak bisa. Singapura juga seperti itu. Australia itu nggak bisa jadi negara maju kalau mereka nggak jujur. Lah, apa hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Kalau kita tiap hari bohong gitu ya, ngebohongin investor, yang ngebohongin bos kita, yang ngebohongin para pemodal dan lain sebagainya, ya kita kerja di perusahaan misalnya, ya ngebohong terus gitu ya. Ya siapa yang mau bangun perusahaan di Konoha coba kalau kita ngebohong terus? Ya, kita dirikan perusahaan misalnya nih ya, ada investor nih misalnya nih ya, katakanlah KDM yang ngebujuk investor ya dari luar negeri misalnya. Tolonglah bikin ya perusahaan di Konoha ya, di Pulau Jawa atau di Jawa Barat ya, karena banyak warga Jawa Barat itu yang pengangguran ya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu investor IBA gitu ya, investor asing IBA bikin perusahaan, tapi tiba-tiba ya bikin perusahaan ya semennya dicuri gitu ya, kemudian tiangnya dicuri gitu ya, kemudian besi-besinya dicuri dan sebagainya. Ya siapa yang betah coba? Nggak ada kan? Ya tiba-tiba datang LSM gitu ya, tiba-tiba datang orang nggak jelas gitu, ormas-ormas dan lain sebagainya gitu ya. Diporotin, siapa yang mau mendirikan perusahaan di Konoha? Nggak ada, nggak ada guys. Ya, jadi saya juga kadang-kadang kasihan sama pejabat gitu ya, pejabat yang jujur ya, seperti KDM dan lain sebagainya ya. Mereka sudah membujuk-bujuk investor dari luar. Seperti yang kejadian di Jawa Barat itu kan ada tuh ya. Ya perusahaan BYD kalau nggak salah ya. Tapi karena apa? Karena didemo oleh ormas-ormas nggak jelas gitu ya. Karena mereka memaksakan pribumi harus kerja di sana, padahal ya mereka nggak punya skill gitu. Ya, misalnya nih ya, kita memaksakan misalnya Akamsi memaksakan ya teman-teman kita kerja di perusahaan. Masalahnya mampu nggak gitu ya? Teman kita itu mampu nggak kerja di sana? Ya, apakah kerjanya cuma malas-malasan gitu? Apakah produktif gitu? Apakah baik, bisa dipercaya? Apakah bisa dites gitu? Harus seperti itu dong ya. Harus capable gitu ya. Jangan cuma teriak-teriak ya. Kita Akamsi sudah dijajah ya. Kita dijajah. Guys, penjajahan itu terjadi karena apa? Karena kita bodoh gitu. Ya kalau kita pengen bekerja di perusahaan itu kita harus layak dipekerjakan dong ya. Minimal ya jangan mencuri gitu ya. Minimal jangan berbohong gitu ya. Supaya apa? Supaya orang jangan kapok gitu. Ya, karena kita yang butuh kan pekerjaan kan. Sama-sama butuh sebenarnya. Tapi yang paling butuh itu kan orang-orang yang pengangguran ya. Ya investor kan bisa pilih negara lain, bisa pergi ke China, ke Vietnam. Di Vietnam tuh enak banget ya bikin perusahaan, ya, dicariin sama pemerintah, langsung selesai itu ya. Nah, bagaimana dengan di Konoha? Di Konoha itu, tanpa kita sadari, kita itu seperti mengusir investor asing. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi negara maju, susah ya. Karena apa? Karena kita nggak jujur, udah nggak jujur, tukang pala gitu ya, morotin dan sebagainya ya. Mohon maaf ya, bukan semuanya seperti itu ya. Ya, saya tidak menjalani semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Itu menurut data ya, saya ngomong bicara by data. Ya. Ada datanya guys ya. Menurut data, Konoha itu bukan negara paling jujur di dunia. 10 besar juga kita nggak masuk kok menurut data. Enggak. Justru negara yang paling jujur itu ya negara-negara Skandinavia, negara Norwegia, dan lain sebagainya. Justru negara yang tidak peduli dengan agama. Justru negara yang kita kata-katain ateisme. Ya, itu dilema sekali ya. Bukan berarti saya menggubur-guburkan negara luar ya. Bukan berarti saya mengatakan mereka itu yang paling hebat. Enggak seperti itu ya. Tapi biar kita pahami gitu, biar kita sadari. Ternyata kita punya kesalahan besar apa itu? Meninggalkan filosofi leluhur kita. Ya, garis bawah ya, filosofi. Dan ini juga saya tulis dalam buku saya yang berjudul Budi Tanpa Pekerti. Bukan berarti saya
modus promosi, bukan ya, tapi ya memang kebetulan gitu ya. Ini sudah saya tulis di buku saya berjudul Budi Tanpa Pekerti. Artinya gini, ya kita merasa kita berbudi ya, kita merasa punya etika, sikap baik, tapi kita tidak melaksanakan sikap baik itu sendiri gitu ya. Kita tidak mau speak up gitu ya. Kita membiarkan orang yang suka bohong ya tanpa menegur gitu, tanpa menasehati gitu ya. Sehingga tidak ada perubahan gitu. Kita membiarkan orang bohong gitu. Jadi itu inti daripada Budi Tanpa Pekerti, dan ini sudah saya tuliskan di buku saya yang berjudul Budi Tanpa Pekerti. Kemudian selain itu, kalau kita gali lebih dalam lagi, kenapa ajaran Budi Pekerti ini sering disalahpahami gitu ya. Di Konoha tuh kalau saya perhatikan tuh sering banget disalahpahami. Oh, itu ajaran musyrik. Oh, itu ajaran Hindu Buddha. Makanya di sekolah-sekolah di Konoha itu ya ajaran Budi Pekerti itu sudah dihilangkan. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin para pendidik-pendidik di Konoha sekarang ini berpikir, ngapain kita mengajarkan budi pekerti, wong kita sudah berbudi kok ya, wong kita sudah sempurna kok ya, wong ajaran kita sudah sempurna kok. Makanya apa? Makanya diganti dengan agama. Jadi filosofi budi pekerti ini diganti dengan agama. Jadi ada dual argumentasi di situ. Siapa yang menang? Ya tergantung Anda gitu ya. Saya tidak memutuskan ya. Ya menurut keyakinan saya, lebih baik kita itu jangan terputus dengan budaya leluhur kita. Kenapa? Karena itulah akar kita gitu ya. Jangan mau hidup seperti orang lain, berpakaian seperti orang lain gitu ya. Kemudian berpikir seperti orang lain gitu ya. Kemudian menganggap bahwa kita itu keturunan orang lain, enggak ya. Jadi tanah kita ini adalah tanah suci gitu ya, bukan tanah sengketa gitu. Tanah kita ini ya tanah air yang diwariskan leluhur kita gitu. Jangan menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci gitu. Ya. Sehingga apa? Ya kita tuh menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci dan kita buang sampah sembarangan gitu. Karena kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci, tanah sampah gitu ya. Ini berpengaruh guys ya. Ini berpengaruh pada pola pikir kita. Kemudian selain itu, ternyata ini juga dipengaruhi oleh agama, guys. Suka tidak suka, mau nggak mau, agama itu mempengaruhi budaya di suatu negara. Nggak semua agama tapi ya, disclaimer. Karena apa? Karena agama itu biasanya ya, nggak semua agama ya, sepaket dengan budaya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana agama Arab dengan budaya Arab. Kita tidak bisa membedakan. Kita tidak bisa membedakan mana budaya Timur Tengah dengan agama Timur Tengah. Kita nggak bisa membedakan. Itu sepaket. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi Konoha itu kehilangan budaya leluhur mereka? Silakan simpulkan sendiri. Tapi gini guys, kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang lain, jadi saya akan bongkar dari berbagai sudut pandang ya. Ketika agama Hindu masuk ke Konoha itu, apakah ada penolakan-penolakan seperti ini? Yes, ada juga. Dari apa? Dari agama lokal. Jadi, agama Hindu ya, kita ambil contoh seperti di Bali misalnya. Agama Hindu Bali itu kan sebenarnya itu sudah bersinkronitas gitu ya. Masuk atau melebur ke budaya lokal atau agama lokal. Ibarat kue sudah berlapis-lapis gitu ya. Seperti kue lapis gitu ya. Jadi agama Hindu Bali sekarang ini sudah jauh beda dengan agama Hindu India. Jadi sudah ada evolusi budaya. Budaya juga bisa berevolusi guys ya. Nah, waktu agama lokal yang ada di Bali itu disusupi oleh agama Hindu ya beberapa ribu tahun yang lalu, apakah ada penolakan seperti ini? Ada. Ya. Lalu solusinya apa? Solusinya digabungkan biar tidak ada penolakan. Harusnya seperti itu, digabungkan, dikawinkan. Agama Hindu Bali itu dikawinkan, bersinkronitas. Ya, harusnya agama dari luar itu harus digabungkan, bersinkronitas. Supaya apa? Supaya identitas itu tidak hilang gitu ya. Budaya lokal itu tidak hilang gitu. Karena agama lokal itu kan sebenarnya menyatu dengan yang namanya agama gitu. Ya, sehingga ada dual argumentasi di sini ya. Antara penganut budaya impor dengan budaya lokal.
Saya tidak akan menyimpulkan di sini ya, apakah budaya impor itu lebih bagus atau tidak. Ya kalau lebih bagus nggak jadi masalah. Saya juga bukan anti impor kok, enggak. Bahkan saya sering mengutip kalimat-kalimat dari Socrates, Plato, ya dari luar negeri dan sebagainya. Ya. Nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya, apakah kita bisa meninggalkan sesuatu yang lokal demi impor? Jangan saling menginvasi ya. Artinya ya kerjasama gitu ya. Bersinkronitas gitu ya. Nah permasalahannya kan agama di Konoha itu nggak semuanya mau bersinkronitas. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga apa? Sehingga penganut agama lokal itu banyak yang zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Zaman dulu itu ibadah diam-diam gitu. Tapi sekarang saya perhatikan sudah mulai ada kebangkitannya. Kenapa? Karena semenjak tahun 2017. Ya, semenjak pemerintahan Pak Jokowi, adanya undang-undang atau adanya peraturan baru yaitu bisa bikin KTP dengan penghayat kepercayaan. Jadi kalau Anda mau ganti KTP Anda dengan penghayat kepercayaan, boleh-boleh aja. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Itu mengikat, guys. Ya, sah gitu ya. Nggak boleh dipidanakan gitu ya. Nggak boleh dibully gitu. Tapi permasalahannya, apakah keluarga kita ridho gitu? Apakah keluarga kita mau atau tidak? Itu yang jadi tantangan tersendiri ya. Itu keputusan Anda ya. Jadi apapun yang Anda lakukan di dunia ini berdasarkan keputusan Anda, bukan keputusan saya. Karena Anda yang menanggung risikonya, bukan saya. Oke? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan memperlihat di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak. Saya kaum intelektual. Salam profesional.